Shalom. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah tentunya. Karena seperti Yoke tadi katakan, ketika kita bersukacita, imun tubuh kita kuat, nggak ada virus yang dapat. Kenapa suara saya? Oke. Nah, saya percaya, mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, bukan ke dalam ketakutan yang mengintimidasi kita, tapi biarlah kita percaya bahwa hidup kita ada dalam perlindungan Tuhan, dan kita terus menerima sukacita surga, sehingga imun tubuh kita kuat sekali lagi, dan kita boleh tetap sehat hari-hari ini. Nah, puji nama Tuhan, kita mau terus lanjutkan tentang apa yang kita sudah belajar hari-hari ini, yaitu tentang bertekun dalam persekutuan. Mungkin boleh langsung di slide yang ke-18 saja, nggak apa-apa. Karena ini khotbah yang ketiga, seri yang ketiga, dan saya berdoa, saya berharap setiap kita sudah menikmati perubahan demi perubahan yang semakin seperti Kristus, yaitu seperti firman-Nya. Karena Ed Cole juga katakan bahwa perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan, dan perubahan itu adalah sebuah proses kehidupan. Saya berdoa, saya berharap rumah kita, komsel kita, bahkan gereja kita ini bukan lagi hanya sekedar tempat orang berkumpul dengan kepentingannya masing-masing, tapi rumah kita, komsel kita, gereja kita menjadi tempat di mana ada kuasa persekutuan. Karena Ed Cole juga katakan kesepakatan itu adalah kuasa kehidupan. Di mana ada persekutuan yang erat, di mana ada kesepakatan, maka di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Nah, oleh sebab itu kita mau terus belajar, dan apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi ayat tema kita selama beberapa bulan ini dari Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima, yaitu hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, kita berdoa bersama-sama, kita dengar kebenaran ini dan kita praktek kebenaran ini, yaitu apa? Menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus. Yang saya katakan memang secara keseluruhan itu bicara tentang firman Tuhan, tapi dari Filipi pasalnya yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, paling tidak ada 5 hal yang harus kita taruh dalam hidup kita, karena itu yang ada dalam pikiran dan perasaan Kristus. Nah, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar yang pertama, yaitu melepaskan hak. Artinya melepaskan hak seperti yang saya katakan itu adalah fokus melakukan kewajiban. Seperti Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan sebagai hak dia sebagai Tuhan, sebagai Allah. Tapi dia justru melepaskan hak itu. Dengan cara apa? Dia datang ke dalam dunia, dia fokus melakukan tujuannya, kewajibannya, yaitu mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa manusia, menghapus dosa-dosa manusia, menebus setiap manusia. Nah, kebenaran ini jugalah yang harusnya kita praktek di dalam hidup bersama. Tidak ada lagi suami menuntut haknya untuk dihormati. Tidak ada lagi istri yang menuntut haknya untuk dikasihi. Tidak ada lagi orang tua yang menuntut haknya untuk dihormati dan dihargai oleh anak-anaknya. Tidak ada lagi anak-anak yang menuntut haknya untuk dikasihi dan diterima apa adanya. Di anggota komsel satu dengan yang lain, di anggota gereja, nggak ada semua yang menuntut hak lagi. Semua hanya fokus melakukan kewajibannya, amin. Karena prinsip yang saya katakan, pada saat kita sama-sama melakukan kewajiban kita, maka pada saat yang sama kita menerima hak kita. Karena justru sebaliknya, kalau kita hanya menuntut hak kita, percayalah engkau justru tidak akan pernah mendapatkan hak. Kalau semua saling menuntut, nggak ada yang memberi. Makanya yuk kita sama-sama fokus kepada melakukan kewajiban. Nah, pikiran dan perasaan yang kedua yang harus juga kita taruh dalam hidup kita, yang ada di dalam Kristus, yaitu mengosongkan dirinya. Karena kalau kita baca di Filipi pasal 2 yang katakan, ia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang
harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Nah, bahasa Inggris memakai kata no reputation. Tidak ada satupun reputasi yang bisa dibanggakan. Sehingga kita bisa ngomong, kalau nggak ada aku, kalau bukan karena aku, enggak. Saya percaya di dalam rumah tangga Bapak Ibu nggak ada lagi yang ngomong-ngomong kayak gini. Suami ngomong sama istri, lu tuh tahu diri ya, nggak tahu diuntung. Kalau lu nggak nikah sama gua, aduh, jadi apa kamu? Saya berharap nggak ada lagi suami-suami ngomong kayak gitu ya. Merasa karena jasanya lah istrinya boleh ada sampai hari ini. Sebaliknya istri, kalau kamu nggak nikah sama aku, jadi apa kamu? Saya percaya nggak ada lagi yang ngomong seperti itu, amin. Di Komsel juga seperti itu, di gereja juga seperti itu. Nggak ada lagi yang merasa punya reputasi yang membuat gereja ini besar. Kami pernah tua sama-sama mengatakan semua hanya karena kasih karunia. Kalau Pelita 17 tahun boleh ada sampai hari ini dengan pelayanan yang semakin Tuhan buka untuk semakin luas dan lebar, semua semata-mata hanya karena kasih karunia. Jadi yuk belajar menaruh pikiran dan perasaan Kristus, yaitu mengosongkan diri. Jangan sedikit pun kita mulai merasa kita punya reputasi, sekecil apapun. Saya banyak belajar dalam perjalanan hidup. Bahkan ketika orang melupakan apa yang saya kerjakan. Ketika ada orang yang ngomong, Pak, mereka kan harusnya tahu. Ya, mereka harusnya tahu. Tapi apakah saya punya hak untuk menuntut dan berkata, tahu enggak? Itu karena siapa? Enggak. Mari kita belajar seperti ada satu tulis yang saya katakan ini, I'm nothing, God is everything. Yuk sama-sama katakan kalimat ini, I am nothing, God is everything. Kita nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Kita sudah sering nyanyi lagu ini, bukan karena kebaikanku, bukan karena kelebihanku, bukan karena kekayaanku, ku dipanggil, ku dipakainya, semua hanya karena anugerah Tuhan, amin. Jadi yuk come on, taruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus, itu kita taruh dalam hidup kita, yaitu mengosongkan diri, no reputation. Tidak ada satupun di antara kita mulai berani berkata, semua karena aku. Kalau enggak ada aku. Ngomong yang suami istri lagi, yang datang, jangan lagi ya ada kata-kata itu ya. Nanti akhirnya saling membalas. Akhirnya ujungnya tambah ribut. Jadi seperti firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 36, firman Tuhan katakan apa? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus, dalam hal ini no reputation, mengosongkan diri, biarlah itu juga kita taruh dalam hidup kita. Itu menjadi sebuah gaya hidup. Tidak ada kebanggaan satupun, sekecil apapun, yang terus kita ungkit-ungkit. Karena percayalah sekali lagi, itu hanya akan menimbulkan sebuah konflik, dan itu akan menimbulkan perpecahan. Tapi come on, hari ini saya mendorong setiap kita, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, belajar seperti Kristus, mengosongkan diri, no reputation. Kalaupun kita bisa lakukan sesuatu untuk keluarga kita, kalaupun kita bisa lakukan sesuatu untuk komsel kita, kalaupun kita bisa lakukan sesuatu untuk gereja kita, sekali lagi ayat ini katakan apa? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia.
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bahkan Daud pernah juga berdoa kepada Tuhan ketika dia mempunyai kerinduan untuk membangun bait Allah. Tetapi Tuhan katakan, bukan engkau yang akan membangun, tetapi Salomo anakmu. Tapi karena kerinduan Daud tetap mempersiapkan semua bahan-bahan untuk pembangunan bait Allah. Tapi ada satu kalimat doa Daud yang Daud katakan, Tuhan, kalaupun hari ini aku bisa memberikan persembahan kepadamu, itu pun karena engkau yang lebih dahulu sudah memberi kepadaku. Amin. Jadi kalaupun kita bisa melakukan sesuatu hari ini, itu karena kita sudah menerima lebih dulu dari Tuhan. Jadi apa yang mau kita banggakan Bapak Ibu? Harta, kekayaan, pangkat, jabatan, maaf, nafas saja itu dari siapa? Dari Tuhan. Ada yang berani ngomong dengan sombong, aku hari ini bisa hidup, aku karena sehat, aku jaga tubuhku, aku minum suplemen, aku minum vitamin. Ya mungkin itu yang kita kerjakan, tapi sekali lagi please come on, itu bukan sesuatu yang bisa kita banggakan. Kalau kita bisa menghirup udara pagi tadi ketika bangun, oh haleluya. Makanya hari-hari ini setiap pagi, setiap hari saya selalu berdoa, Tuhan, terima kasih untuk satu hari lagi kesempatan hidup yang kau beri. Kalau dulu kan ucapan syukur biasanya setahun sekali kalau mau ulang tahun. Ucapan syukur. Tapi melewati peristiwa bulan lalu, saya bisa mengerti, semakin mengerti, iya ya. Kalau kita bisa lewat satu hari saja, ternyata itu semua dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, pikiran perasaan Kristus ini yuk terus kita taruh dalam hidup kita. Terus kita taruh dalam hidup kita dan kita praktekkan. Saya jamin rumah tanggamu aman Bapak Ibu. Komselmu aman. Konflik ada, iya. Berkali-kali saya katakan konflik itu netral. Konflik itu situasi yang muncul karena sebuah perbedaan. Suami istri bisa beda, orang tua anak bisa beda, apalagi anggota komsel, apalagi satu gereja, semua bisa beda. Setiap orang punya pikiran masing-masing, setiap orang punya kehendak masing-masing, setiap orang punya perasaan masing-masing. Makanya waktu nyanyi tadi, yuk kita nyanyi bukan hanya sekedar nyanyi, tapi memang itu sebuah ungkapan, Tuhan aku mau serahkan seluruh pikiranku, kehendakku, perasaanku hanya kepadamu. Makanya Yesus juga mengajar, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Tapi kalau orang merasa dia punya reputasi, dia punya jasa, dia pasti akan katakan semua harus jadi menurut kehendakku. Karena kalau enggak ada aku, kalau bukan karena aku. Tapi come on, sekali lagi pagi hari ini, yuk taruh pikiran dan perasaan Kristus ini dalam hidupmu, amin. No reputation. Enggak ada satupun yang kita bisa banggakan di dunia ini. Karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Nah berikutnya apa yang harus ada dalam hidup kita? Yang harus kita taruh, yang ada di dalam Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus yang harus kita taruh dalam hidup kita sehingga kita mengalami kuasa persekutuan itu. Kita mengalami apa yang ditulis di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dari Filipi pasal yang kedua. Kita bisa mengalami seperti apa yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 43 sampai 47. Yang ketiga adalah rendah hati, humble. Nah, definisi rendah hati yang Tuhan taruh dalam hidup saya yang berulang-ulang saya ajar adalah apa? Rendah hati itu sederhana gini Bapak Ibu, sadar telah berada di tempat yang paling rendah sehingga tidak ada lagi yang bisa merendahkan dirinya. Itulah arti rendah hati bagi saya. Saya sadar betul saya ini sudah ada di tempat yang paling rendah.
Sehingga tidak ada satupun orang, tidak ada satupun situasi yang bisa merendahkan diri saya lagi. Makanya ada kalimat juga yang saya tulis ini. Apa? Jika Anda merasa direndahkan, itu artinya Anda masih tinggi hati. Coba cek hati kita. Kita masih seringkali merasa direndahkan enggak sama orang lain. Ketika engkau masih bisa merasa direndahkan oleh orang lain, ketahuilah saat itu ternyata engkau masih tinggi hati. Karena orang kalau yang sudah rendah hati enggak bakalan bisa direndahkan. Mau dihina, mau diejek, mau di apa lagi? Kalau orang Jawa ngomong tuh dienyek, dietre-etre, itu sudah entah mau diapain lagi itu. Enggak ada lagi apa? Tersinggung. Coba lihat kanan kiri, kamu masih bisa tersinggung enggak? Ini jangankan diomongin, jangan perlakuan. Baru dilihat dengan tatapan yang berbeda saja sudah langsung tersinggung. Beda kan tatapan mata itu kan? Kalau pria lihat wanita itu tatapan matanya beda. Saya juga perhatiin kalau wanita melihat wanita, tatapan matanya juga beda. Yang ketawa itu pengalaman berarti. Beda tatapan matanya. Ini orang belum lagi ngomongin kita dengan perkataan yang merendahkan kita. Baru dengan tatapan sinis saja kita sudah tersinggung. Suami istri, orang tua anak, anggota komsel, yuk sama-sama taruh pikiran dan perasaan Kristus, yaitu rendah hati. Karena firman Tuhan dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6, 7 sampai 8 tadi katakan, dia yang tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, bahkan merendahkan dirinya. Nah, hal itu yang harus kita lakukan. Coba cek lagi hati kita hari ini. Jadi ingat kalimat ini, tolong dihafalin. Tolong taruh dalam hatimu. Kalau engkau masih merasa direndahkan, itu artinya engkau masih tinggi hati. Berkali-kali saya katakan, bahkan hari Jumat yang lalu Pak Ahyong sudah sampaikan, apalah harga diri itu. Kan berkali-kali saya juga sudah sampaikan, harga diri kita ini sudah dibayar di kayu salib. Berkali-kali saya katakan, saya nggak punya harga diri lagi yang perlu saya pertahankan. Karena orang yang selalu mempertahankan harga dirinya biasanya jadi apa? Lupa diri. Kan saya berkali-kali ngomong kan, orang yang selalu mempertahankan harga diri, ujung-ujungnya dia lupa diri. Nanti kalau sudah tersinggung dia ngomong, lu nggak tahu siapa gua. Nah itu artinya apa? Lah itu betul. Dia aja nggak tahu siapa dirinya, berarti dia lupa diri. Itu orang kalau yang selalu mempertahankan harga diri. Ingat, harga diri kita ini sudah ditebus. Kita ini sudah dibeli dan lunas harganya. Jadi milikilah kerendahan hati. Sadar kita ini sudah ada di tempat yang paling rendah sehingga engkau tidak akan pernah terusik oleh perkataan orang. Engkau enggak pernah terusik oleh tatapan mata orang sinis. Engkau enggak akan terusik dengan perlakuan orang, enggak akan. Engkau akan bisa bersukacita, engkau akan bisa enjoy, nikmati hidup di dalam kebersamaan tentunya. Bukan berarti terus sendirian, enggak mau kumpul. Itu susah, tinggal di hutan aja masih ada monyet, ada binatang yang lain Bapak Ibu. Nanti terusik juga, nanti monyet jadi sasaran salah. Tapi kemana, apalagi yang tinggal serumah, tinggal dalam satu komunitas, yuk milikilah kerendahan hati. Karena firman Tuhan katakan apa? Di dalam Yakobus pasal yang keempat, yang keenam, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan apa? Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ngeri Bapak Ibu kalau kita tinggi hati. Karena urusannya dengan siapa? Dengan Tuhan.
Jangan macam-macam Bapak Ibu. Jelas firman Tuhan katakan Allah menentang orang yang congkak, yang tinggi hati. Dan sederhana kan saya tadi katakan, kan banyak orang ngomong, enggak, saya enggak tinggi hati, enggak. Sederhana, kita mau lihat orang itu tinggi hati atau enggak, itu sederhana Bapak Ibu. Ketika dia masih bisa merasa direndahkan, itu artinya dia tinggi hati. Dan ingat ayat ini, Tuhan menentang. Makanya saya gak berani. Urusannya dengan Tuhan masalahnya. Saya belajar untuk rendah hati. Nah, Pak Ayong sudah sampaikan beberapa aplikasi. Saya hanya mengingatkan kita lagi pagi hari ini. Apa sih prakteknya rendah hati itu? Baik itu dalam keluarga, baik itu di dalam komsel, bahkan di dalam gereja. Prakteknya sederhana Bapak Ibu. Yang pertama apa? Tidak mudah tersinggung yang saya katakan tadi. Enggak baperan. Berapa hari ini saya ditelepon, dia ngomong sendiri malu rasanya. 1 bulannya aku sudah telepon berapa kali kok ya, lapor buang sampah. Wah, setengah jam, iya, saya bagian, iya, kayak anak kecil dikit-dikit baperan, oh iya. Ya saya bersyukurlah dikasih karunia Tuhan telinga yang mau dengar. Iya, karena banyak wanita kadang kan cuma perlu didengar, suaminya nggak mau dengar. Ya tentu istri saya tahu dan istri saya bisa memahami. Iya, kan hanya butuh iya ya, nanti aku ngomong sama suamimu ya, iya, oke aku ngomong. Coba lihat kanan kiri, di rumah masih baperan nggak? Kalau baperan itu berarti engkau masih tinggi hati. Dan ingat, orang yang tinggi hati itu Tuhan tentang. Makanya jangan baperan, dikit-dikit tersinggung. Nah, susah hidup seperti itu Bapak Ibu. Coba kalau kita rendah hati, seperti saya katakan tadi, orang mau ngomongin, orang mau tatap sinis, kita bisa senyum. Terima kasih. Nikmat hidup seperti itu, amin. Nah yang kedua apa Pak Ayong katakan? Rendah hati itu aplikasinya apa? Mengakui kelemahan. Bukan menutupinya dengan kemarahan. Pak Ayong udah jelasin hari Jumat kemarin. Kalau istrinya minta beliin apa, kalau memang belum sanggup, ngomong aja nggak sanggup. Nggak usah ditutupi dengan kemarahan. Kau nih boros nian, ya dikit-dikit beli. Ngomong belum ada duit. Sudah selesai. Jangan semua dijadikan ribut. Nah begitu juga dengan komsel. Begitu juga dengan gereja. Jadi sederhana aplikasi dari kerendahan hati itu apa? Mengakui kelemahan. Nah yang ketiga ini, cepat minta maaf. Itu ciri-ciri orang rendah hati. Itu aplikasi orang rendah hati. Dan saya terus menjaga hati saya. Karena ada satu ayat firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 23. Karena banyak orang yang agak salah mengerti ayat ini. Orang berpikir kalau dia lagi mau berdoa, terus dia ingat hatinya lagi gak beres dengan si A, dia harus datang dulu beresin. Padahal ayat itu enggak seperti itu. Kita baca dulu pelan-pelan ayat ini ya. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi yang gak beres itu bukan hati kita loh ya. Hati orang itu yang gak beres terhadap kita. Hati kita sih beres. Kan kita seringkali ngomong gini loh, enggak lah Pak, aku sudah ampuni dia kok. Aku sudah beresin kok. Yang penting kan aku ampuni Pak. Kalau dia gak mau ampuni, urusan dia lah Pak. Kalau dia masih menyimpan, urusan dia lah Pak. Yang penting aku sudah ngampuni. Betul. Seringkali kita punya prinsip gitu gak? Yang penting aku sudah ngampuni Pak. Nah ternyata ayat ini enggak seperti itu Bapak Ibu.
Kalau kita masih tahu ternyata hatinya masih belum beres terhadap kita, Tuhan ngomong apa? Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan apa? Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahan itu. Ya puji Tuhan sih, puji Tuhan kalau ada banyak jemaat yang sudah bisa prinsip seperti yang saya katakan tadi. Yang penting aku sudah ngampuni Pak. Yang penting aku sudah ampuni dia Pak. Tapi Tuhan enggak minta kita hanya sampai batas itu Bapak Ibu. Kalau kita masih tahu ternyata istri kita ini masih ganjel sama kita, jangan doa dulu, asik penyembahan, lantaklah dia Pak. Emang kayak gitulah dia. Oh, ada yang ngalami seperti itu? Yuk, kalau kau tahu istrimu masih ganjel, kau tahu suamimu masih ganjel, kau tahu anakmu masih ganjel, beresin. Kalau kau tahu anggota komselmu masih ada yang ganjel dengan dirimu, beresin. Dan saya berkali-kali harus lakukan hal itu sebagai pemimpin, sebagai penatua, sebagai PKS. Ketika ada orang ngomong, Pak, Bapak tahu nggak, si A itu ternyata kepahitan loh sama Bapak. Loh, aku mana tahu. Rasanya aku baik-baik sama dia. Aku kasih senyum, dia masih senyum tuh lah. Iya, tapi dia cerita sama aku. Nah, saya belajar rendah hati. Berkali-kali saya harus datang, tentu dimediasi kan. Saya minta dimediasi dengan orang yang ngomong. Kalau tiba-tiba saya yang datang sendiri kan saya ngomong, mau cerita dah Heng? Contoh. Bukan cuma dengan Hengki, dengan yang lain. Sesama pelayan bisa terjadi gesekan. Mau cerita dah Heng? Yo, ambil mic Heng, cerita Heng. Itu contoh. Masih banyak kasus, tapi karena Hengki, kami sudah sembuh, sudah beres, jadi aku minta Hengki cerita. Oke. Terima kasih. Pernah suatu saat kami berangkat ke Lampung. Pada saat itu dengan capek bawa mobil gitu kan. Nah, itu kami punya pemikiran, punya sesuatu perbedaan pendapat gitu loh. Jadi saya merasa kok pendapat saya nggak diterima, sedangkan pendapat Pak Heri yang betul. Nah itu sesuatu yang mengganjal saya. Dan saya merasa kecewa, marah gitu loh. Tapi saya berusaha dengan kekuatan saya mau melepaskan pengampunan. Saya mau melepas, itu tidak masalah. Tapi sesuatu itu masih tetap nganjal. Nah, tapi setelah pulang kami berlibur, akhirnya istri saya menceritakan mungkin ke Pak Heri kalau saya tuh masih marah sama Pak Heri. Tapi mau Pak Heri mundur tidak, pelayanan, mau ya, udah aktif lagi. banyak lah. Tapi Pak Heri tidak tahu gitu loh sebelumnya, karena Pak Heri tidak merasa. Tapi istri saya lah yang menceritakan semuanya. Akhirnya Pak Heri berkali-kali telepon saya. Akhirnya Pak Heri datang ke tempat saya untuk menyelesaikan masalah saya dengan Pak Heri. Nah, tapi berjalannya waktu, terus di dalam komunitas, di dalam komsel, saya terus dibaharui gitu loh. Saya terus diingatkan, oh iya ya, ternyata saya ini salah gitu loh. Kadang-kadang saya tuh capek, letih, kadang-kadang mengambil keputusan yang salah juga gitu loh. Nah, akhirnya saya bisa menjaga hati gitu loh. Dan berikutnya kami juga jalan-jalan lagi ke Bengkulu. Saya berusaha menjaga hati saya, tapi saya lupa menjaga mulut saya gitu loh. Akhirnya ada yang tersinggung lagi sama saya. Akhirnya itu pun juga harus dibereskan. Beresin lagi. Oke, terima Oke, kasih, thank Pak. you Heng, luar biasa ya. Nah, begitulah hidup bersama Bapak Ibu. Baik di rumah, baik di komsel. Kadang kan kita bisa asik ngomong cerita, kita pikir nggak apa-apa, fine. Tiba-tiba ada yang tersinggung, rupanya hari itu dia nggak mood kan. Nah, tapi ketika kita tahu saudara kita ada yang hatinya nggak beres dengan kita, yuk rendah hati, datang beresin. Berkali, enggak kok Pak, enggak. Yo, tapi saya tetap datang.
Dan bersyukur akhirnya Hengki juga rendah hati. Nah kami sama-sama merendahkan hati. Beres Bapak Ibu. Nah seperti itu kemudian ternyata Hengki bisa jaga hati. Dia ngomong gak bisa jaga mulut, ada yang tersinggung. Dia giliran dia rendah hati, dia minta maaf, dia beresin. Cepet damai Bapak Ibu. Makanya rendah hati tadi itu cepat minta maaf. Coba tanya kanan kiri. Kamu kalau lagi tersinggung berapa lama kau minta maaf? 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, atau biar sampai mati. Apalagi kita yang merasa kita sudah mengampuni. Aku ngomong kan gak salah. Nah kadang kan kita ngomong memang gak salah, cuman kan kita gak tahu perasaan orang hari itu seperti apa. Tapi come on, milikilah kerendahan hati. Jadi orang yang rendah hati itu tadi apa? Tidak mudah tersinggung. Bayangin kalau rumah tangga kita seperti itu. Terus komsel kita seperti itu. Wow, indah sekali. Karena percayalah konflik, gesekan itu pasti ada. Amsal saja katakan apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Gesekan itu pasti ada. Tapi kalau kita lembutkan hati, rendahkan hati, gesekan sih boleh gesekan. Tapi habis itu beres Bapak Ibu. Jangan nanti tiba-tiba, si A itu kenapa? Nah saya kan peka kadang, kok tiba-tiba si A ini ngomongnya kayak gini ya? Kenapa ya kok jadi agak berubah ya? Nah cari informasi, jangan langsung main tembak 12 pas pula. Apa? Kok tersinggung ya sama aku ya? Oh jangan juga seperti itu Bapak Ibu. Malah tersinggung dia nanti. Coba cari informasi, dengar informasi baik-baik, terus minta hikmat, momen yang tepat, waktu yang tepat. Nah, jadilah orang-orang seperti Meli yang nolongin Hengki, nolongin saya. Kalau nggak ada Meli yang nolongin kami berdua, mungkin sampai hari ini Hengki juga tidak mau jadi PKS lagi, tidak mau jadi pemimpin ibadah raya lagi. Padahal punya potensi yang besar. Amin Bapak Ibu. Yuk milikilah kerendahan hati. Jangan baperan. Terus kalau punya kelemahan, ngaku aja kelemahan. Semua orang punya kelemahan, tapi percaya semua orang juga punya kelebihan. Terus cepat minta maaf. Nah saya berharap, saya berdoa kebenaran firman Tuhan ini kita tangkap dan kemudian kita praktek. Amin. Nah nanti saya akan sambung lagi di khotbah berikutnya. Ada 2 pikiran dan perasaan Kristus lagi yang harus kita lakukan. Tapi percayalah ketika kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus, aman hidupmu Bapak Ibu, nikmat, bahagia rumah tanggamu, sejahtera hidupmu. Komselmu akan menjadi komsel yang benar-benar solid, kuat, menjadi berkat. Seperti yang saya katakan tadi, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4 akan kita nikmati. Kisah Rasul pasal 2 ayat 43 sampai 47 akan terjadi melalui hidup kita, melalui komsel kita, melalui gereja kita, dan hari-hari ini, sungguh hari-hari ini, itu kita harus praktekkan. Ada begitu banyak orang yang butuh kasih Tuhan, dan yang mereka melihat itu dalam hidup kita. Amin. Mari kita naikkan pujian tadi, bagian referennya tadi. Yuk kita mau menyerahkan seluruh pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita, ego kita. Itu yang seringkali membuat kita merasa kita punya reputasi. Seringkali itu yang membuat kita nggak bisa rendah hati. Tapi biarlah melalui pujian ini menjadi komitmen kita. Tuhan, aku mau serahkan seluruh pikiranku, kehendakku, perasaanku. Mari kita bangkit berdiri. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh
bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sungguh biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu, sebab segala sesuatu itu dari Engkau, oleh Engkau dan kepada Engkau. Tidak ada satupun yang dapat kami banggakan dalam hidup ini, karena semua dari Engkau, oleh Engkau dan kepada Engkau. Bagi-Mu-lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami mau menjaga hati kami terus, supaya kami memiliki kerendahan hati, sehingga tidak ada satupun situasi, keadaan, bahkan orang-orang yang dapat merendahkan hati kami. Karena kami sudah ada di tempat yang paling rendah. Seperti Engkau memberikan teladan bagi kami. Engkau merendahkan diri-Mu, bahkan taat dan taat sampai mati. Siapa kami Tuhan kalau kami mau menyombongkan diri kami? Sebab itu biarlah kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Kami mau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam-Mu, itu kami taruh dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat kebenaran-Mu. Kami mau praktek firman-Mu, supaya ada damai dalam keluarga kami, ada damai dalam komsel kami, ada damai dalam gereja kami, karena kami menikmati kuasa persekutuan itu. Sebab itu kami mau serahkan pikiran, kehendak dan perasaan kami kepadamu. Kami taklukkan pikiran, perasaan dan kehendak kami pada pikiran Kristus, yaitu firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru di Sekolah Tunas Pelita Bangsa Jambi untuk nursery atau KB, TK, dan SD. Untuk info lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di flyer berikut. Selamat atas kelahiran Jocelyn Keinara Edson dari pasangan Bapak Edison dan Ibu Giovanni Lumira Pakpahan pada tanggal 4 Agustus 2021. Akan diadakan doa puasa pelayan pada tanggal 14 Agustus 2021 jam 12 siang di Sekretariat Pelita Ruang Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara di sepanjang minggu ini.
Jadi ketika kita mau berdoa, kalau Tuhan ingatkan ada sesuatu di hati saudara terhadap kita, beresin dengan rendah hati. Mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapa, terima kasih buat ibadah yang Kau berkati pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, biarlah kebenaran-Mu memerdekakan kami. Kami mau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus ada dalam hidup kami. Dan kami mempraktekannya itu sehingga rumah tangga kami damai, komsel kami dipenuhi dengan sukacita, dan hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Dan Engkau dipermuliakan. Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, biarlah penyertaan tangan kuasa-Mu terus berlaku atas hidup kami. Kami tetap percaya janji firman-Mu bagi orang-orang yang beribadah kepadamu. Engkau memberkati makanannya, Engkau memberkati minumannya, Engkau menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah hidupnya. Sebab itu Tuhan, biarlah hari-hari ini kami terus tinggal dalam perlindungan-Mu dan kami mentaati protokol kesehatan. Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu yang saat ini terbaring sakit. Kami berdoa bersepakat, jadilah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Biarlah hatimu bersukacita, imun tubuhmu kuat, dan engkau menjadi sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarlah kasih karunia-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Mari jemaat yang dikasih, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terima berkat mari katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.